Arahan dari mantan Presiden Megawati Soekarno Putri beberapa hari lalu menjadi insiden pahit bagi rakyat Papua, dikutip dari kompastv.com saat memberikan arahan pada peserta Rakernas 2 PDIP di Jakarta Sorong Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. Berbicara dalam konteks memberikan pengarahan kepada kader PDIP, Megawati menyebut warga Papua hitam-hitam. Selain itu ia menyebut Wamen PUPR Wempi Wetipo sudah seperti kopi susu, bahkan rekayasa genetika untuk dapat keturunan lebih terang dari yang hitam-hitam itu. Hal-hal yang bisa ditafsir sebagai bentuk perendahan harkat orang Papua hanya karena warna kulitnya. Hal ini bukan satu kalinya penghinaan yang diterima orang Papua. Tahun lalu Mensos Risma melakukan hal serupa saat sedang memarahi bawahan. Risma mengancam akan memindahkan bawahan orang tersebut ke Papua. Tahun 2019 di Surabaya pecah keributan antara warga dengan penghuni asrama Papua. Ada hinaan orang Papua. Itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir kopi iki rupane. Maaf. Tapi bukan apa. Maksud saya, manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu, itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya itu tadi, rekayasa genetika itu loh. Kita cari-cari gitu. Maaf ya, sekarang dari Papua ya, Papua itu kan hitam-hitam ya. Iya, tapi maksud saya begini. Waktu permulaan saya ke Papua, saya mikir, lah kok aku dewean yo. Makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wempi. Kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada kopi susu. Itu kan benar. Tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai apa blending, jadi Indonesia banget. Ya, betul. Rambutnya keriting, karena kan Papua itu pesisirannya itu kan banyak pendatang, sudah berbaur. Maunya saya begitulah, kan ada peradatan ya. Salah satu penggiat sosial media William Walela yang aktif di salah satu sosial media mengatakan bahwa ia baru melihat pidato Megawati Soekarno Putri sekitar 1 jam lamanya, merasa heran bahwa sekelas Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia, sebagai Ketua Umum Partai PDIP bisa-bisanya memojokkan seorang tukang bakso dan membicarakan orang Papua hitam-hitam. Memangnya kenapa kalau orang Papua hitam-hitam? Saya baru lihat pidatonya Ibu Megawati sekitar 1 jam itu, saya dengar itu. Saya rasa heran begitu, Ibu sekelas Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia, Ketua Partai PDIP, lalu Ibu juga sebagai Dewan Pengarah ideologi Pancasila segala macam itu. Tapi kok Ibu bisa-bisanya memojokkan profesi seseorang, misalnya jangan mau dengan tukang bakso, kalau cari menantu harus yang seperti ini. Emang ada masalah apa dengan Ibu melihat tukang bakso itu? Lalu kenapa harus bicara orang Papua itu memang kulitnya hitam-hitam? Memang orang Papua kulitnya hitam, rambut keriting, itu ras Melanesia Ibu. Ibu kan harus pahami itu. Terus ngapain Ibu menyinggung hal semacam itu? Lalu Ibu sempat juga mengatakan seolah-olah kalau yang kulitnya sudah campur aduk, orang Papua sudah kawin campur lalu kulitnya mulai putih, itu mengatakan bahwa itu baru namanya Indonesia. Jadi Anda maksud bahwa dari pendapat Anda itu orang Papua itu harus kulit putih, rambut lurus baru disebut Indonesia begitu? Anda ngomong Bhinneka Tunggal Ika tapi tidak pantas sekali sebagai seorang pejabat publik bicara seperti itu depan publik. Anda harus belajar dari Soekarno, itu bapak pendiri bangsa itu, untuk supaya bicara itu jangan sembarang atau menyinggung. Terima kasih.
Selain itu, aktivis hukum Leonardo Iji mengatakan bahwa pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP sebagai pejabat publik tidak semestinya mengeluarkan kata-kata dan kalimat-kalimat seperti begitu, apalagi kepada kami orang Papua hitam-hitam. Serta soal genetika, ia menjelaskan bahwa orang Papua tidak pernah menginginkan dilahirkan menjadi orang Papua. Yang tidak semestinya mengeluarkan statement ini, yang tidak semestinya mengeluarkan kalimat-kalimat yang konotasinya kepada salah satu suku, apalagi kepada kami orang asli Papua. Apalagi dengan kalimat yang bahwa orang Papua hitam-hitam dan soal genetika. Saya ingin tegaskan kepada Ibu Mega sendiri bahwa kami orang Papua tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari orang Papua sebagai orang Papua. Dan kami tidak pernah meminta kepada Tuhan agar kami ini dilahirkan mempunyai kulit itu hitam gitu. Nah, itu yang Ibu Mega harus paham, itu bagian ini harus dipahami lebih baik. Yang kami tahu bahwa kami semua sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu yang harus dipahami lebih baik. Soal perubahan genetika yang Ibu Mega maksudkan, kami anggap bahwa Ibu Mega sendiri adalah ketua partai PDI Perjuangan, Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya pikir ada kata demokrasi di situ. Demokrasi berarti kita bicara tentang pluralisme, kita bicara tentang kemajemukan, kita bicara tentang perbedaan yang disatukan dalam satu kesatuan, yaitu NKRI. Saya pikir itu sudah jelas. Kok kenapa konotasinya melenceng seakan-akan seperti tidak menganggap seperti harus ada perubahan genetika. Itu kami anggap bahwa itu hal yang sangat tidak relevan untuk harus diucapkan oleh seorang pejabat publik atau petinggi partai sekelas Megawati seperti begini. Kalau kami sih dari politik untuk ini, saya tidak menyinggung ke politik karena kami tidak terlibat langsung ke politik praktis, tapi kami lihatnya persoalan ucapan yang kami anggap itu sudah rasis, menyinggung ras kami, kulit kami yang hitam. Nah, saya pikir Ibu Mega juga harus sudah tahu kondisi tentang Papua, sudah tahu, dan Ibu Mega sendiri sudah pernah menyinggung tentang apa yang terjadi di Papua, dan Ibu Mega sendiri sudah tahu tentang situasi Papua persis. Dan dia ulang kali menyebutkan tentang bapaknya juga pelaku tentang Papua. Saya pikir itu harus dipahami. Dan sementara ini ucapan itu sayangnya dikeluarkan bersamaan dengan sidang PBB yang sedang bergulir. Nah, ini makin meresahkan kami. Mau minta maaf untuk orang Papua atau ada? Sebenarnya ketika apa yang harus dilakukan Ibu Mega itu, ketika kami mengecam, ketika kami merasa bahwa kami tersinggung atas ucapan Ibu Mega, seharusnya secara gentle Ibu Mega menyatakan permohonan maaf. Ketika kami menyatakan bahwa kami tersinggung atas ucapan itu, berarti ada hati yang disakiti, ada perasaan yang disakiti. Itu sebagai pejabat publik sebagai ini harus menjaga rasa persatuan, kebersamaan kita. Saya pikir jangan ada perbedaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.